Muak aku nek kelakuan kalian ya. Kalian kalah viral sama masyarakat, ya kan, merengek kalian sama pemerintah supaya kalian juga dipiralkan. Kalau dipiralkan itu orang yang memang tulus. Kalian itu tidak perlu dipiralkan, memang tugas kalian. Kalian digaji dari masyarakat, uang masyarakat, ya, dari pajak masyarakat untuk kalian mengurus masyarakat. Mau dipiralkan juga kalian? Tak tahu malu. Kalau kau mau dipiralkan uang kau pribadi, baru kau bisa dipiralkan, tau kau? Ya, muak aku nak kalian ini. Ya. Lagi ada yang merasa tersaingi. Bapak ini merasa tersaingi dengan donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi sebanyak 10M. Sehingga Bapak ini mengusulkan Komdiji itu untuk menyoroti hal-hal yang lagi viral agar apa yang dilakukan pemerintah bisa juga terlihat oleh masyarakat. Pak, yang Bapak sindir itu nggak ada dia menjelek-jelekkan Bapak, nggak ada dia menjelek-jelekkan pemerintah, nggak ada juga dia merasa tersaingi atau dia menyaingi pemerintah, tuh nggak ada, Pak. Malah dia melibatkan TNI, Polri untuk menyalurkan bantuan. Itu artinya orang yang Bapak sindir itu bekerja sama dengan pemerintah, bukan bersaing dengan pemerintah. Masa Bapak merasa seolah-olah tersaingi sampai bilang si paling kerja, si paling berdonasi? Ingat ya Pak, yang Bapak sindir itu menggunakan uang donasi hasil dari donasi ikhlas dari masyarakat untuk masyarakat. Sedangkan kalau pemerintah menyalurkan uang untuk membantu rakyat, itu bukan uang sumbangan, bukan sumbangan dari pemerintah, tapi memang itu uang dari rakyat, dari pajak rakyat. Kata gue pejabat Indonesia nggak ada kapoknya ya. Lo tau nggak kenapa DPR sampai digusruk rumahnya kemarin beberapa bulan lalu? Karena mulutnya nggak bisa dijaga. Saya gue ingetin ya kata-kata lama. Mulutmu harimaumu. Nggak usah ngomong si paling-paling. Lo nggak usah ngungkit-ngungkit kebaikan negara triliunan. Gaji gue tiap bulan dipotong dari situ, lo tahu? Itu kewajiban lo. Kewajiban lo nge-provide kita, kewajiban lo nge-provide orang-orang Aceh. Ini bukannya saling bahu-membahu gitu ya, malah saling menjatuhkan gitu. Iri, dengki hati lo. Paling-paling. Ferry Irwandi viral itu wajar bos, karena dia turun langsung jelas, transparan, dan hasilnya kelihatan. Sementara lu ngapain? Modal bacot aja dengan statement tolol kan? Dan selain itu, lu pun membandingin kerja relawan sama pemerintah. Wah, ini menurut gua tolol banget. Rakyat ngebantu itu jelas bonus bos. Yang wajib bergerak emang pemerintah. Harusnya lu tuh bilang makasih bro, sudah nutupin lubang yang pemerintah belum bisa jangkau. Dan yang paling bikin gua tepok jidat nih, lu tuh sewot karena rakyat lebih percaya sama sosok Ferry Irwandi. Lah itu wajar banget dong. Terus rakyat harus percaya sama siapa lagi? Sama lu yang cuma modal bacot, atau sama pemerintah yang datanya banyak bohong, janji banyak meleset, kebijakan banyak yang ngerugiin rakyat? Anggota DPR disemprot emak-emak lantaran singgung Ferry Irwandi. Itu influencer baru nyumbang 10 miliar saja. Jangan sok-sokan. Kata-kata itu mungkin terdengar sepele di ruang rapat yang adem ber-AC, berlapis kayu mahal dan dijaga protokoler. Tapi di lapangan, di kamp pengungsian, di rumah warga yang atapnya hilang, kata-kata itu terdengar seperti tamparan. Seorang anggota parlemen lewat pernyataannya menyamakan bantuan 10 miliar rupiah dari influencer dengan satu posko. Lalu menutupnya dengan kalimat klasik, jangan sok-sokan. Seakan empati sekarang butuh izin negara. Nama politisi itu adalah Andy Patwijaya. Dan ini bukan soal pribadi, ini soal cara berpikir kekuasaan yang sudah terlalu lama. Merasa paling berhak mengatur siapa yang boleh peduli dan siapa yang harus diam. Mari kita bedah pelan-pelan supaya tidak ada yang pura-pura paham, pura-pura gagal paham. Pertama, soal 10 miliar di atas kertas APBN, angka itu mungkin terlihat kecil. Tidak sampai 1 kilometer jalan tol, tidak cukup satu proyek pagar kantor, bahkan bisa habis untuk satu paket rapat studi banding. Tapi di lapangan 10 miliar adalah ribuan paket logistik, ribuan selimut, ribuan nasi bungkus, ribuan keluarga yang setidaknya bisa tidur tanpa perut kosong selama berhari-hari. Uang tidak boleh dinilai dari sudut pandang meja DPR doang. Uang harus diukur dari titik terlemahnya perut rakyat. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Kocak, kau kocak, lucu, kau lucu ya, cocoknya kau pemain koboi cengeng ya.
seolah-olah kok merengek-merengek lah kok sama Om Diji itu, kenapa kami nggak dipiralkan gitu, karena kami duluan yang bikin bantuan. Kami tidak dianggap, dikatakan kami tidak bekerja, katanya gitu ya kan, seolah-olah. Terus kami sudah membangun posko-posko 100, kata kau, ratusan kau bilang ya kan, sementara orang hanya 1 aja sudah dipiral, sudah dihebohkan kau bilang kan. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kau bilang kau bantu dari awal pemerintah, oke. Kemana kau bantunya? Apa kau memberi kau jalan kau ke sana kemari mencari-cari, menyisir orang-orang yang selamat di pojok-pojok daerah itu? Ada. Yang di bukit-bukit sana naik, ada. Di mana kau bangun posko yang ratusan tuh? Nggak ada nampak tuh. Ya, masyarakat pun tidak ada mengatakan ini posko dari pemerintah ditunjuk gitu, nggak ada tuh. Mereka hanya mendirikan tenda-tenda seadanya, ya, mencari bantuan seadanya. Ya, karena apa? Memang diketahui bahwasanya akses untuk kesana kemari itu tidak ada, jalan itu putus. Harusnya pemerintah dengan cepat mengerahkan tuh skoci apa segala macam yang bisa untuk menebarkan itu bantuan. Tapi tidak, sampai gubernur sendiri bilang itu orang di Aceh itu banyak meninggal bukan karena apa? Bukan karena bencana, karena lapar. Tahu kau? Telatnya bantuan dari pemerintah. Masih juga kau mau membenarkan diri kau di sini? Ada lagi orang yang 3 hari di atas genteng sana tak diambil, tak dijemput, padahal kalian punya peralatan itu, ya. Sampai saat ini pun, ya, itu yang namanya Aceh Tamiang itu sampai mengerikan kali itu. Mana bulldozer kalian tuh yang kemarin-kemarin itu seenak-enaknya kalian merobohkan rumah orang, menggusur orang, pakai bulldozer kalian. Bulldozer kalian tuh kalian kerahkan, ya, untuk membantu rakyat, bukan untuk menghancurkan rakyat. Ya, sekarang kau nyinyirin orang yang sekarang ini sedang viral karena dia hanya 24 jam bicara sudah mengumpulkan 10 M lebih. Kau nyinyirin, ya, udah kayak lambe-lambe apa kau, ya. Apa kalah kau? Ya. Terus sekarang kau mengerahkan Om Diji untuk memviralkan kau dengan cara kau bilang nanti kalau memang membutuhkan dana untuk itu nanti kita akan pikirkan uang kau aja. Jangan uang negara lagi untuk memviralkan kau. Ya. Orang 10 miliar itu dengan hati nuraninya dia langsung bekerja, dia langsung turun membagi-bagikan langsung dari helikopter itu dia turun, ya, membagi-bagikan sendiri. Ya, bukan kayak itu yang ada gubernur itu, ya kan? Naik helikopter, dibagikan, dilempar-lemparnya macam binatang orang di bawah dibikinnya. Mungkin dia itu waktu itu sakit hatinya belum habis karena dulu dimaki-maki dia orang Aceh tuh, ya. Sehingga itulah anak cengeng, tadi cengeng, ya kan? Koboi cengeng, ya kan? Masih menyimpan baper, ya. Muak aku nak kelakuan kalian, ya. Kalian kalah viral sama masyarakat, ya kan, merengek kalian sama pemerintah supaya kalian juga dipiralkan. Kalau dipiralkan itu orang yang memang tulus. Kalian itu tidak perlu dipiralkan, memang tugas kalian digaji dari masyarakat, uang masyarakat, ya, dari pajak masyarakat untuk kalian mengurus masyarakat. Mau dipiralkan juga kalian, tak tahu malu. Kalau kau mau dipiralkan uang kau pribadi, baru kau bisa dipiralkan, tahu kau? Ya, mau aku nak kalian ini, ya. Ya, belum lagi, ya, kalian dipercaya untuk memberi bantuan, ya, bisa pula terhitung, ya kan, berapa banyak yang kalian turunkan itu bantuan dengan total uang sekian, terhitung itu beras harga 60.000 sekilo. Beras apa itu yang 60.000 sekilo? Aku aja yang nggak miskin kali lah, aku nggak susah kali. Berasku harganya nggak harga segitu, cuma 18.000 sekilo, tahu kau? Itulah kalian ini, kalau dipercaya bagaimana kalian harus dapat juga. Kalian nggak mau, kalian istilahnya tanpa pamrih itu nggak ada, ya. Kalian itu tetap, ya, juga memanfaatkan sesuatu, ya. Berapa uang yang ada diturunkan, kalian harus dapat dari situ. Nggak mau kalian cuma-cuma kerja padahal gaji kalian udah cukup harusnya kalian. Kalian udah tidur enak, makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Pakai AC, pakai fasilitas negara semua kalian, ya kan? Kendaraan kalian pun bukan kendaraan dangak-dangak, ya kan? Itu pun masih kurang, ya, serakah. Mau ngomong apa kau lagi? Makanya orang lebih percaya sama masyarakat
daripada sama kalian. Udah krisis kepercayaan masyarakat sama kalian. Sok-sok pula kau merengek-rengek kau minta dipiralkan. Malu. Dah, gitu aja ya. Assalamualaikum. Rakyat, itu bukan uang sumbangan, bukan sumbangan dari pemerintah, tapi memang itu uang dari rakyat, dari pajak rakyat, dan sudah kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan uang tersebut untuk keperluan rakyat. Kalau rakyat lebih menyoroti Ferry Irwandi karena uang 10M, karena rakyat percaya kepada Ferry Irwandi. Sedangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah sudah garis merah. Kalau Bapak menyuruh Komdiji untuk memviralkan apa-apa yang lagi viral dan pemerintah ingin memviralkan juga, silahkan. Asal jangan nantinya mainnya nggak sehat. Dikit-dikit orang ditangkap, dikit-dikit orang diintimidasi nantinya. Dan ingat juga ya, kami itu nggak ada bilang pemerintah itu nggak hadir. Kami cuma bilang pemerintah itu lambat. Dan posko-posko yang punya pemerintah juga ada banyak masalah. Orang minta bantuan disuruh nunjukin KTP. Dan ada juga orang datang ke posko dikasari. Dengan kata-kata kasar. Itu posko punya pemerintah loh Pak. Nanti Bapak soroti juga tuh, posko-posko Bapak tuh, posko-posko pemerintah tuh. Orang minta bantuan, malah disuruh nunjukin KTP. Itu wajib dipiralkan tuh sama Komdiji nanti kalau jadi. Jangan nanti memviralkan hanya yang baiknya saja. Viralkan juga, sorotin semua. Dari yang negatifnya, dari yang baiknya. Kalau hanya menyoroti yang baiknya saja, itu bukannya lain itu ceritanya. Itu namanya pencitraan. Masih dengan judul yang sama, pencitraan. Kok bisa-bisanya ya Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra, ngomong begini, relawan donasi 10 miliar viral, pemerintah kasih triliunan dibilang gak kerja. Kalimat dia tuh jelas bukan kritikan, tapi lebih tepatnya sirik. Dan gue tahu dia tuh lagi nyindir sosok Ferry Irwandi, rakyat biasa, bukan pejabat, gak punya kursi kekuasaan, gak pakai anggaran negara, tapi berhasil ngumpulin 10 miliar dalam hitungan hari. Dan rakyat tepuk tangan. Ferry Irwandi viral itu wajar bos, karena dia turun langsung, jelas, transparan, dan hasilnya kelihatan. Sementara lu ngapain? Modal bacot aja dengan statement tolol kan? Dan selain itu lu pun membandingin kerja relawan sama pemerintah. Wah, ini menurut gua tolol banget. Rakyat ngebantu itu jelas bonus bos, yang wajib bergerak emang pemerintah. Harusnya lu tuh bilang makasih bro, sudah nutupin lubang yang pemerintah belum bisa jangkau. Dan yang paling bikin gua tepok jidat nih, lu tuh sewot karena rakyat lebih percaya sama sosok Ferry Irwandi. Lah itu wajar banget dong. Terus rakyat harus percaya sama siapa lagi? Sama lu yang cuma modal bacot, atau sama pemerintah yang datanya banyak bohong, janji banyak meleset, kebijakan banyak yang ngerugiin rakyat. Jadi kalau lu sirik sama Ferry Irwandi karena viral, lebih dipercaya dan diapresiasi rakyat, ya gampang banget tuh caranya. Lakukan seperti apa yang Ferry lakukan. Biar lu ngerasain gimana beratnya nolong bukan pakai anggaran negara, tapi pakai empati pribadi. Paham lu sampai sini tolol? Dan di tengah bencana begini, harusnya lu tahu yang dibutuhkan oleh mereka saudara-saudara kita di Sumatera itu bukan pejabat yang nyinyir, tapi yang bisa nenangin. Bukan kayak lu yang berharap dapat tepuk tangan rakyat. Contoh Mbak Puan Maharani, statementnya bikin adem, menyatakan keprihatinan, menunjukkan rasa empati, menenangkan korban, dan juga menjaga komunikasi agar nggak memancing konflik. Dan selain Ferry juga ya ada sosok seperti Risma, ketua